Mahasiswa yang menolak Undang-Undang TNI sempat bertahan hingga Jumat dini hari di halaman DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Kericuhan sempat mewarnai unjuk rasa saat polisi berusaha membubarkan massa. Selain menggelar mimbar bebas, mahasiswa juga membuat api unggun dan mendirikan tenda di halaman gedung DPRD. Massa menolak permintaan polisi untuk membubarkan diri dan menyatakan akan terus bertahan di halaman DPRD DIY hingga Undang-Undang TNI batal disahkan. Unjuk rasa mahasiswa menolak pengesahan revisi Undang-Undang TNI juga terjadi di gedung DPR Senayan, Jakarta. Massa menilai proses revisi ini tidak transparan. Mahasiswa menilai banyak pasal bermasalah dalam Undang-Undang TNI hingga berisiko mengancam supremasi sipil. Amnesty International Indonesia juga menyoroti pengesahan RUU TNI di DPR pada Kamis pagi, saudara. Mereka menilai revisi UU TNI yang telah disahkan jadi undang-undang banyak memuat pasal bermasalah dan berpotensi mengancam supremasi sipil. Selain itu, menurut Amnesty International, militer yang terlibat dalam pelanggaran HAM berat hingga kini kasusnya belum dituntaskan. Dari berbagai pihak sudah menyatakan penolakannya sejak minggu lalu. Masih banyak pasal yang bermasalah di sana, di mana diduga akan mengembalikan militer atau ABRI terhadap jabatan-jabatan aktif di sipil yang diduga akan mengancam supremasi sipil. Dan juga kami menyayangkan proses yang tidak transparan, tidak akuntabel. Sampai sekarang kami masih belum mendapatkan draft resmi hingga ini disahkan. Kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Di tengah polemik, DPR tetap mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi undang-undang dalam rapat paripurna. Usai paripurna, Ketua DPR Puan Maharani kembali menegaskan jika proses pembentukan revisi Undang-Undang TNI tetap mempertahankan supremasi sipil. Puan juga berjanji DPR siap memberikan penjelasan kepada para mahasiswa terkait hal-hal yang dirisaukan dari revisi Undang-Undang TNI. Jadi kami berharap dan menghimbau adik-adik mahasiswa yang saat ini mungkin masih belum mendapatkan penjelasan atau keterangan yang dibutuhkan, nanti kami siap untuk memberikan penjelasan bahwa apa yang dikhawatirkan, apa yang dicurigai, bahwa ada berita-berita yang kemudian revisi Undang-Undang TNI ini tidak akan sesuai dengan yang diharapkan, insya Allah tidak. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin bilang tidak ada dwifungsi militer dalam Undang-Undang TNI yang disahkan DPR. Menhan juga membantah isu adanya wajib militer bagi warga sipil. Jadi tidak ada wajib militer di Indonesia lagi, tidak ada difungsi di Indonesia lagi. Jangankan jasad arwahnya pun udah nggak ada. Ya. Sehari jelang disahkan dalam rapat paripurna, DPR belum juga mengunggah draft rancangan Undang-Undang TNI di website dpr.go.id. Padahal DPR dan pemerintah mengklaim draft yang beredar di media sosial berbeda dengan yang dibahas di Komisi 1 DPR. Sampai barusan saya masih berdebat sama teman, jadi mana nih yang draft terakhir. Sampai sekarang juga nggak jelas draftnya. Nggak jelas, karena kami dapat dari WhatsApp, barangkali Mas Budiman juga begitu. Harusnya itu kan ada di website DPR, yang normalnya kan harusnya begitu. Kenapa yang ini bahkan besok mau diketuk, publik belum tahu, memangnya serahasia apa, karena ini undang-undang levelnya, bukan strategi pertahanan gitu ya.
Kami mendapatkan draft rancangan Undang-Undang TNI dari aktivis yang diundang oleh DPR Selasa kemarin. Ada sejumlah penambahan jabatan sipil yang dapat diduduki oleh prajurit TNI aktif, di antaranya pengelolaan perbatasan, penanggulangan bencana, termasuk keamanan laut. Namun, selain menambah, draft rancangan Undang-Undang TNI terbaru juga mengubah aturan terkait Sekretaris Militer Presiden. Dalam rancangan Undang-Undang TNI, diksi itu diubah menjadi Kesekretariatan Negara yang menangani urusan Kesekretariatan Presiden dan Kesekretariatan Militer Presiden. Sebelum disahkan, rancangan Undang-Undang TNI mendapat penolakan dari koalisi masyarakat sipil termasuk akademisi. Rancangan Undang-Undang TNI dinilai minim transparansi dan berpotensi merusak tatanan supremasi sipil. Tim Liputan, Kompas TV.